Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Ibu untuk pelajaran IPA. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa itu efek rumah kaca. Mungkin di materi sebelumnya sudah dibahas sedikit tentang efek rumah kaca itu sebagai penyebab dari pemanasan global. Tapi apa sih efek rumah kaca itu sendiri? Nah, pengertian dari efek rumah kaca. Istilah efek rumah kaca dalam bahasa Inggris disebut dengan greenhouse effect. Pada awalnya berasal dari pengalaman para petani yang tinggal di daerah beriklim sedang yang memanfaatkan rumah kaca untuk menanam dan menyimpan sayur mayur dan bunga-bungaan di musim dingin. Ini adalah gambaran greenhouse effect atau efek rumah kaca pada umumnya. Para petani tersebut menggunakan rumah kaca karena sifat kaca yang mudah menyerap panas dan sulit melepaskan panas. Di dalam rumah kaca, suhunya lebih tinggi daripada di luar rumah kaca. Karena adanya cahaya matahari yang menembus kaca akan dipantulkan kembali oleh benda-benda di dalam ruangan rumah kaca sebagai gelombang panas berupa gelombang sinar inframerah, tetapi gelombang panas tersebut terperangkap di dalam ruangan rumah kaca dan tidak bercampur dengan udara dingin di luar ruangan. Dari situlah istilah efek rumah kaca muncul. Bumi diibaratkan sebagai tanaman, dan kaca sebagai atmosfer bumi, di mana atmosfer ini berfungsi untuk menjaga suhu bumi agar tetap hangat walaupun di musim dingin. Nah, jadi efek rumah kaca itu adalah peningkatan suhu bumi yang diakibatkan oleh kenaikan konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 dan karbon monoksida atau CO ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Nah, kemudian apa saja sih gas-gas rumah kaca itu? Yang pertama yaitu adalah uap air. Uap air adalah gas rumah kaca yang timbul secara alami dan bertanggung jawab terhadap sebagian besar dari efek rumah kaca. Kemudian adanya karbon dioksida. Manusia telah meningkatkan jumlah karbon dioksida yang dilepas ke atmosfer ketika mereka membakar bahan bakar fosil, limbah padat, maupun kayu untuk menghangatkan bangunan, menggerakkan kendaraan, dan juga untuk menghasilkan listrik. Gas rumah kaca yang ketiga adalah metana. Metana dilepaskan selama produksi dan transportasi batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Metana juga dihasilkan dari pembusukan limbah organik di tempat pembuangan sampah atau landfill, bahkan dapat dikeluarkan oleh hewan-hewan tertentu, terutama sapi, sebagai produk samping dari pencernaan. Kemudian ada nitrogen oksida. Nitrogen oksida adalah gas ilustrator panas yang sangat kuat. Ia dihasilkan terutama dari pembakaran bahan bakar fosil dan oleh lahan pertanian. Gas lainnya yaitu adanya yang dihasilkan dari berbagai proses manufaktur. Campuran berfluorinasi dihasilkan dari peleburan aluminium, hidrofluorokarbon atau HCFC22 terbentuk selama manufaktur berbagai produk termasuk busa untuk insulasi, perabotan atau furniture, dan tempat duduk di kendaraan. Lemari pendingin di beberapa negara berkembang masih menggunakan klorofluorokarbon atau CFC sebagai media pendingin yang selain mampu menahan panas atmosfer,
juga mengurangi lapisan ozon. Lapisan ozon itu lapisan yang melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Nah, ini adalah skema proses terjadinya efek rumah kaca. Yang pertama-tama, panas matahari diserap oleh bumi dan memanasinya. Kemudian panas matahari sebagiannya dipantulkan oleh atmosfer. Kemudian yang ketiga adalah panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer. Jadi dari matahari dia ke bumi dan dipantulkan kembali, kemudian diteruskan oleh atmosfer. Nah, yang keempat dia adalah panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh GRK atau gas rumah kaca untuk memanaskan bumi. Nah, jadi suhu bumi akan meningkat ketika terjadinya efek rumah kaca. Jadi secara sederhana, proses terjadinya efek rumah kaca dimulai saat panas matahari merambat dan masuk ke permukaan bumi. Kemudian panas matahari tersebut akan dipantulkan oleh permukaan bumi ke angkasa melalui atmosfer. Sebagian panas matahari yang dipantulkan tersebut akan diserap oleh gas rumah kaca yang berada di atmosfer. Panas matahari tersebut kemudian terperangkap di bumi dan tidak bisa melalui atmosfer sehingga suhu di bumi menjadi lebih panas. Nah, penyebab gas rumah kaca di bumi antara lain yaitu adanya pemanfaatan berbagai macam bahan bakar fosil atau BBM, bahan bakar minyak yang terlalu boros. Kemudian adanya kerusakan hutan, entah itu kebakaran hutan ataupun penambangan liar yang membuat hutan atau paru-paru dunia kita rusak. Kemudian ada pemanfaatan pupuk, pembusukan sisa-sisa pertanian dan pembusukan kotoran-kotoran ternak, dan pembakaran sabana di sektor pertanian dan peternakan. Pemakaian AC yang berlebihan ini juga menyebabkan gas rumah kaca. Kemudian CFC yang banyak terdapat pada spray, parfum, dan lain-lain. Kemudian juga asap kendaraan bermotor, itu termasuk penyebab terjadinya gas rumah kaca yang mengakibatkan suhu di bumi akan meningkat. Terakhir adanya hasil buangan industri. Nah, efek rumah kaca itu berdampak negatif. Nanti juga ada dampak positifnya. Untuk yang pertama, dampak negatifnya, meningkatnya suhu permukaan bumi akan mengakibatkan adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim di bumi. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya hutan dan juga ekosistem lainnya, sehingga mengurangi kemampuannya untuk menyerap karbon dioksida di atmosfer. Dan yang kedua, pemanasan global mengakibatkan mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub yang dapat menimbulkan naiknya permukaan air laut. Kemudian, efek rumah kaca juga akan mengakibatkan meningkatnya suhu air laut, sehingga air laut mengembang dan terjadi kenaikan permukaan laut yang mengakibatkan negara kepulauan akan mendapatkan pengaruh yang sangat besar. Nah, yang keempat, efek rumah kaca menjadi penyebab global warming atau pemanasan global dan perubahan iklim. Iklim di bumi menjadi tak menentu dan susah diprediksikan, sehingga mengganggu sistem penerbangan dan petani dalam menentukan masa panennya. Jadi, terjadinya efek rumah kaca itu berdampak besar ya bagi manusia maupun bumi dan juga tumbuhan. Nah, untuk dampak positifnya, efek rumah kaca sangat berguna bagi kehidupan di bumi karena gas-gas dalam atmosfer dapat menyerap gelombang panas dari sinar matahari, menjadikan suhu di bumi tidak terlalu rendah untuk dihuni makhluk hidup. Jadi gas-gas efek rumah kaca itu dapat menyerap gelombang panas sehingga suhunya tidak terlalu rendah. Nanti kalau sampai minus, itu menjadi kedinginan dan tidak bisa untuk bertahan lama manusia menghadapi dingin.
Seandainya tidak ada gas rumah kaca, jadi tidak ada efek rumah kaca. Suhu di bumi rata-rata hanya akan minus 80 derajat Celcius. Suhu yang terlalu rendah bagi sebagian besar makhluk hidup, termasuk manusia. Nah, jadi untuk gas-gas rumah kaca itu berfungsi karena jika suhunya terlalu rendah sampai minus 18 itu akan mengganggu kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi dengan adanya efek rumah kaca, suhu rata-rata di bumi menjadi 33 derajat lebih tinggi, yaitu 15 derajat Celcius. Suhu ini sesuai dengan kelangsungan kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, dengan adanya efek rumah kaca, membuat manusia menjadi berhati-hati dan berhemat terhadap penggunaan bahan bakar fosil. Yang ketiga, dengan adanya efek rumah kaca, manusia menjadi sadar bahwa pohon dan hutan memiliki arti yang penting sekali bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup di bumi, yaitu salah satunya dapat menyerap gas polutan dan menghasilkan oksigen. Maka reboisasi kembali digalakkan dan penanaman pohon di kota-kota besar mulai dilakukan. Jadi penting ya adanya reboisasi dan penanaman pohon-pohon di kota itu untuk terjadinya efek rumah kaca. Kemudian manusia menjadi kreatif karena dapat mengolah limbah seperti plastik, kertas untuk didaur ulang menjadi barang yang ekonomis dan lebih bermanfaat daripada dibuang. Nah, solusi untuk mengatasi efek rumah kaca. Contoh nyata upaya penanggulangan efek rumah kaca dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu penggunaan alat listrik. Menghemat penggunaan listrik antara jam pukul 17 sampai dengan 22, yaitu dengan mematikan TV atau tidak mematikan lampu yang tidak terpakai, kemudian memadamkan listrik jika tidak digunakan. Nah, ini juga bisa diterapkan. Kemudian menggunakan lampu hemat energi atau CFL dan lampu sensor cahaya untuk lampu taman, sehingga lampu akan hidup dan mati secara otomatis tergantung cahaya matahari. Ini pakai tenaga surya juga bagus untuk mengatasi efek rumah kaca. Kemudian menggunakan timer agar televisi otomatis mati saat kita ketiduran. Kemudian memakai alat-alat elektronik dengan cara bijak sehingga dapat menghemat penggunaan listrik. Yang kedua, penggunaan kendaraan bermotor. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Jadi kalau perginya hanya dekat ya tidak usah pakai motor, kita bisa jalan kaki ataupun bersepeda sekalian berolahraga, kemudian mendukung petani lokal, dan memperbaiki kualitas kendaraan, melakukan uji emisi dan merawat kendaraan bermotor dengan baik. Kemudian melakukan go green, yaitu pengurangan polusi udara di atmosfer, maka dapat dilakukan juga penanaman tanaman seperti yang tadi ya di kota-kota besar itu bagus untuk melaksanakan go green. Nah, yang keempat itu adanya pengolahan sampah. Jadi agar mengurangi penggunaan sampah ataupun penumpukan sampah yang tidak bisa diuraikan. Kemudian memisahkan antara sampah organik dengan sampah non-organik. Menghemat penggunaan kertas, mengurangi penggunaan tisu, dan mendaur ulang kertas, plastik maupun logam, dan juga bisa sampah itu diolah menjadi pupuk kompos untuk tanaman agar menjadi subur dan mengurangi efek rumah kaca. Kemudian yang kelima, beradaptasi dengan dampak efek rumah kaca. Dengan cuaca yang tidak menentu merupakan salah satu dampak efek rumah kaca. Mulai saat ini, selalu siap sedia jas hujan, payung, dan juga sepatu boot untuk berpergian. Ini agar tidak terdampak hujan secara tiba-tiba karena adanya perubahan iklim tadi ya. Kemudian bahaya efek rumah kaca mungkin sudah tidak dapat dihindari lagi. Namun, jika upaya-upaya sederhana di atas tadi dapat dilakukan oleh semua masyarakat secara bersama-sama dan terus-menerus, maka dampak dari efek rumah kaca tersebut dapat terkurangi dan juga dapat teratasi.
Nah, untuk pelajaran hari ini sekian dulu. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.